Untuk teman-teman yang saat ini lagi bingung menentukan kerja sesuai gaji atau sesuai passion, pada video ini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya ya. Saya akan sharing berdasarkan pengalaman hidup saya. Mana sih yang penting antara kerja sesuai passion atau kerja sesuai gaji? Karena banyak di luar sana orang bingung ya, kerja sesuai gaji atau sesuai passion. Ada yang mengatakan sesuai gaji lah, kita harus realistis karena kita kerja butuh makan, karena kita kerja butuh uang, ya ngapain mikirin passion? Ya bisa saja, teori itu bisa saja dilakukan, tapi ya tidak serta-merta itu 100% benar, karena ada yang mengatakan juga kalau kerja sesuai passion itu nikmat ngejalaninya, ada yang mengatakan bahkan terasa tidak seperti bekerja, enak aja gitu, makanya tidak sedikit orang yang malah memilih kerja sesuai passionnya ketimbang gaji, karena biasanya akan membuat kita bisa lebih bertahan lama di tempat kerja, bisa lebih nyaman menjalaninya seperti itu. Tapi pada video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya berdasarkan menurut versi saya, mana yang lebih penting sih antara gaji sama passion. Ini untuk teman-teman yang mungkin lagi galau ya saat ini, atau lagi sedang menentukan apa harus kerja yang mana. Ini untuk fresh graduate mungkin ya, harus menentukan kerja sesuai gaji atau sesuai passion, atau barangkali bagi kalian yang saat ini di persimpangan dapat tawaran di dua perusahaan berbeda, simak video ini sampai selesai. Atau bagi kalian yang ketiga ini yang saat ini sedang kerja tapi sudah merasa kok gajinya nggak sesuai ya, atau kok passion saya nggak sesuai ya di sini, lagi galau, lagi bingung. Nah, saya akan sharing pengalaman. Pertama, kerja itu harus berdasarkan gaji. Kok gaji? Iya. Jadi realistis saja ya. Kita kerja itu kan butuh gaji, butuh uang, butuh makan untuk menyambung hidup kita lah. Kecuali kalau kita terlahir sebagai anak sultan ya. Nah, apalagi untuk teman-teman yang fresh graduate atau belum ada pengalaman di dunia kerja. Jadi menurut saya ketika kalian sudah lulus atau baru lulus nih dan baru ini pekerjaan kalian yang pertama, maka kerjalah sesuai gaji dulu. Mana ada tawaran yang lebih baik, ya ambil aja dulu. Apalagi yang tidak punya pilihan ya, cuman diterima di satu perusahaan itu, ambil aja dulu. Kenapa seperti itu? Ya kalian lakukan. Yang penting hidup kita terus berjalan, bisa menyambung hidup kita lah. Untuk kebutuhan sehari-hari kita, makan, transportasi, dan sebagainya. Untuk keluarga juga. Kerja aja dulu, lakukan dulu. Jalani dulu sampai setahun, 2 tahun, atau 3 tahun lah. Selambat-lambatnya 1 tahun lah, atau 2 tahun. Ada yang mengatakan dalam ilmu HRD itu ya, dikatakan berpengalaman itu seminim-minimnya 3 tahun ya. Yang mengatakan seperti itu. Jalani saja dulu, bangun pengalaman itu sampai kalian bisa dikatakan sebagai orang yang berpengalaman. Nah, jadi itu menurut saya tips yang pertama, kerja sesuai gaji. Yang kedua, baru ketika kita sudah menjalaninya tuh, saya mengatakan ini bagi teman-teman yang belum punya pengalaman ya, belum punya pengalaman kerja. Yang kedua, pahami passion kita. Jadi pahami passionnya teman-teman. Ketika kalian sudah bekerja nih di suatu bidang atau suatu profesi, lama-lama kalian akan mengatakan apakah pekerjaan itu sesuai dengan passion kalian, sukaan kalian, atau sebaliknya. Kenapa kok saya taruh di nomor 2? Karena ada sebagian orang itu tidak paham passionnya itu di mana. Passion saya ini apa ya? Kok saya ini suka hiburan, saya ini juga suka teknologi, IT, saya ini suka bahasa dan sebagainya. Ada yang bingung, passion saya ini sebenarnya di mana. Nah, makanya untuk tips yang kedua ini, pahami passionnya. Sampai kalian benar-benar paham passion kalian di mana. Karena jangan sampai kalian melangkah. Karena ada tuh yang awalnya merasa ini passion saya, apalagi bagi yang fresh graduate ya, ini kesukaan saya. Ternyata ketika dijalani, terjun, benar-benar memilih pekerjaan itu, ternyata nggak sesuai. Ternyata nggak minat. Ternyata hanya suka-sukaan, bukan benar-benar passion. Jadi pahami passionnya. Setelah kalian bekerja itu biasanya lambat laun, tahun demi tahun, kita akan paham, menemukan passion kita dan di mana. Yang kedua. Nah, yang ketiga, pilih tempat kerja yang sesuai passion kita. Nah, setelah kita sudah punya pengalaman, kita paham passion kita, baru pilihlah tempat kerja yang sesuai passion kita. Artinya apa sebenarnya dari topik pembahasan ini? Kalau kita dihadapkan dengan pilihan kerja itu pilih gaji atau passion, maka sebenarnya kalau saya pribadi, saya akan mengedepankan passion saya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah kita bekerja di tempat yang sesuai passion kita, menemukan pekerjaan yang sesuai passion kita, itu biasanya enak teman-teman, akan langgeng atau akan jangka panjang sampai awet. Bahkan kita
bisa di momen merasa kerja itu tidak sedang bekerja, tapi fun aja, happy aja. Nah itu teman-teman, karena kalau sudah seperti itu, sudah happy, sudah enjoy, sudah sesuai passion kita, kita akan senang menjalaninya. Kenapa seperti itu? Karena ingat teman-teman, tempat kerja itu adalah tempat yang banyak menyita waktu kita selama sehari. Iya, bayangkan nih teman-teman, dari pagi sampai sore kita ada di tempat kerja. Sedangkan di rumah biasanya kita dari sore sampai malam itu sebentar. Habis itu tidur, besoknya bangun pagi lagi, berangkat lagi. Bayangkan teman-teman, kalau kita kerja tidak sesuai passion kita, bagaimana stresnya? Ya, bisa kebayang ya, kita tidak enak menjalaninya. Jadi kesimpulan dari video saya ini, kalau kita dihadapkan kerja sesuai gaji atau sesuai passion, maka saya akan mengatakan pilih passion. Tapi untuk kalian yang masih belum berpengalaman, ingat tips saya tadi, kerjalah sesuai gaji dulu untuk menambah pengalaman atau cari-cari pengalaman dulu. Setelah kita sudah dikatakan berpengalaman dalam bekerja, maka pahami passion kita. Dan setelah kita sudah paham passion kita, maka di titik itu kita bisa memilih tempat kerja yang harus seperti apa yang kita pilih, profesinya juga seperti apa yang akan kita tentukan untuk kedepannya kita nanti. Itu saja teman-teman sharing saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel saya, agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.